Selamat pagi kepada teman-teman semua, terutama kepada Bang Gabriel yang mengolah data SEM pada pagi hari ini, yaitu sekarang jam 5 pagi habis subuh. Jadi saya mau beritahu bahwa pekerjaan olah data punya Bang Gabriel itu pada dasarnya sudah selesai dari pola-pola kerangkanya secara umum dan hasil akhirnya udah bisa diketahui. Namun demikian ada bagian-bagian perhitungan-perhitungan yang spesifik seperti analisis CR, kontrak validity dan kontrak reliability, serta analisis PET atau analisis jalur, baik yang mediasi, pengaruh langsung dan langsung, itu memerlukan perhitungan manual lagi. Tapi dasarnya dari output SEM yang ini. Jadi untuk perhitungan melalui program AMOS SEM udah berakhir, udah selesai, dan hasilnya sekali lagi udah bisa kita lihat. Namun demikian kita perlu menindaklanjuti dengan perhitungan manual, perhitungan-perhitungan yang belum ada di SEM. Jadi kita hitung manual, yaitu seperti uji validitas dan reliabilitas dengan dasar SEM, tapi kita hitung manual. Kemudian uji CFA sudah selesai. Pokoknya uji-uji yang menyangkut dengan AMOS sudah selesai semua, tinggal kita menjabarkan yang manual-manual, begitu Bang ya. Halo kepada kawan-kawan yang sedang mengolah data, terutama pada Bang Gabriel. Inilah hasil finish punya Bang Gabriel, yaitu struktur model. Ini struktur model. Struktur model kita bicara struktur antar variabel laten. Ini dia. Variabel yang berbentuk bulat opal ini adalah variabel laten, artinya variabel non observed, artinya variabel yang tidak terukur. Jadi hubungan antar variabel laten inilah disebut dengan struktur, makanya struktur model dengan SEM. Sedangkan hubungan antara variabel laten yang opal dengan yang kotak-kotak ini, ya kan? Kotak-kotak ini item. Kotak ini berarti variabel observed atau variabel yang teramati yang bisa diukur. Jadi variabel laten diukur oleh variabel observed. Jadi hubungan antara bulat-bulat sama kotak-kotak ini adalah hubungan Menser model atau model pengukuran. Jadi tidak ada struktur model, yang ada adalah model pengukuran. Sedangkan struktur model atau model struktural itu diperoleh di sini. Sedangkan di luar ini, ya, ini adalah model pengukuran. Itulah yang kita ukur dengan CFA. Jadi CFA gunanya adalah untuk mengukur kualitas dari hubungan antara BP sebagai faktor dari item-itemnya, atau analisis faktor, analisis komponen kemarin. Itu adalah berbicara di sini. Jadi ini hasil akhirnya, yaitu yang merah-merah ini adalah pengaruh signifikan, artinya p-value-nya lebih kecil dari 0,05, yaitu WT dengan KK dan WT dengan TK dan KK dengan ketiga variabel laten itu hanya satu yang tidak pengaruh, yaitu KK dengan TU. Yang keduanya pengaruh. Kemudian yang WT dengan TK itu semuanya memberikan pengaruh yang signifikan kepada ketiga variabel laten yang di sebelah kanannya, yaitu TO, OK, dan TU. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa model struktur punya Bang Gabriel ini adalah terdapat dua jalur, yaitu jalur WT ke KK dan WT ke TK. Kemudian jalur WT ke KK dilanjutkan dengan KK ke TO dan KK ke OK, sedangkan KK ke TU tidak signifikan, jadi tidak perlu dituliskan. Kemudian jalur WT ke TK dilanjutkan oleh TK ke TO dan TK ke OK serta TK ke TU karena ketiganya signifikan. Jadi kesimpulannya, terdapat dua jalur utama yang membentuk model struktural dari pemilihan moda transportasi
di kota apa ini, lupa saya punya Bang Gabriel ini. Jadi BP dengan KK itu tidak signifikan. Jadi disinilah yang membedakan dengan punya siapa itu ya, Kak Aprilia Pratiwi ya. Kalau nggak salah punya kakak itu BP ke kakaknya ini yang signifikan. Sama ini bukan WT, dia jarak tempuh dengan kakak signifikan. Sedangkan yang ini tidak signifikan. Jadi perbedaannya ada dengan punya Kak Aprilia Pratiwi. Arah jalur yang signifikan adalah berbeda. Jadi maknanya apa dari sini? Dari sini kita lihat maknanya bahwa faktor biaya perjalanan tidak mutlak atau tidak signifikan atau boleh dikesampingkan sebagai faktor untuk menganalisa pemilihan moda transportasi di kota ini. Sebaliknya, faktor yang sangat berpengaruh dalam pemilihan moda transportasi di kota ini yaitu justru waktu tempuh. Jadi maknanya pemakai moda transportasi di sana tidak mempedulikan biaya perjalanan berapapun asal waktu tempuhnya sesuai dengan yang mereka kehendaki. Tentu waktu tempuh yang lebih cepat. Oleh karena itu memerlukan kondisi kendaraan yang bagus. Kondisi kendaraan bagus itu memerlukan biaya yang besar, lebih besar. Tapi biaya yang besar di sini tidak dipermasalahkan oleh pemakai moda transportasi di sana. Begitu maknanya kan. Kemudian waktu tempuh mempengaruhi tingkat kenyamanan, ya kan? Jadi kalau waktu tempuhnya dia semakin sedikit atau semakin cepat, maka tingkat kenyamanannya semakin tinggi. Artinya waktu tempuh dengan tingkat kenyamanan memiliki kausalitas negatif, begitu juga dengan waktu tempuh dengan KK memiliki kausalitas negatif. Makanya di sini kausalitasnya adalah negatif. Kalau kita lihat nanti di output AMOS-nya nanti. Jadi saya menjelaskan ini maknanya. Jadi dalam pembahasan nanti itu dia. Kemudian tingkat kenyamanan dan KK itu di sini bertindak sebagai variabel moderasi. Itulah nanti yang akan saya cari secara manual, ya kan? Berdasarkan hasil AMOS ini. Jadi kita nanti mencari pengaruh mediasi ini signifikan atau tidak, ya kan, dalam memediasi WT ke TO dan OK dan TU, serta KK memediasi BP ke ketiga variabel ini. Kemudian begitu juga TK sebagai variabel moderasi, mampu atau tidak dia memperolesi WT ke ketiga ini, TO, OK dan TU. Dikatakan variabel moderasi ini dikatakan mampu moderasi antara variabel eksogen terhadap endogen, yaitu apabila pengaruh langsung BP ke ketiga variabel ini lebih kecil dari pengaruh tidak langsung BP melalui KK ke ketiga variabel ini, atau juga dengan WT melalui KK ke ketiga variabel ini. Begitu juga dengan variabel moderasi TK, tingkat kenyamanan, dikatakan mampu moderasi apabila pengaruh langsung WT ketiga variabel ini, ya kan, sebagai variabel endogen itu lebih kecil dari pengaruh WT ke variabel ketiga variabel eksogen ini melalui TK. Artinya dengan melalui variabel moderasi itu dapat dipastikan bahwa nilai kausalitasnya itu atau nilai regresinya atau nilai pengaruhnya akan menjadi lebih besar dibandingkan tidak pakai moderasi. Begitu kawan. Jadi kalau ditambahkan variabel moderasi ternyata besar pengaruhnya ini akan semakin kecil, berarti moderasinya itu negatif. Artinya moderasi tidak memberikan dampak. Begitu kan. Jadi untuk melihat struktur ini fit, kita lihat di sini, ini intinya. Jadi probabilitas atau P/2 itu yang paling utama, yaitu harus di bawah harus di atas 0,05 atau tidak signifikan. Jadi di sini ini batas minimal yaitu 0,078. inilah di hasilnya. Kalau kita mau menaikkan probabilitas, otomatis kita akan memotong-motong itemnya ini jadi 2, kemudian mengkorelasikan antar kovariannya, kemudian memodifikasi nilainya sesuai dengan petunjuk dari modification index.
Kemudian cemen per df di sini 1,060. Persyaratannya yaitu cemen per df adalah lebih kecil dari 2 atau 3. Jadi di sini sudah memenuhi syarat. Kemudian RMCA di sini 0,028. Jadi RMCA dalam standar itu yaitu lebih kecil dari 0,08. Jadi di sini 0,02 adalah lebih kecil dari 0,08. Jadi telah memenuhi syarat. Jadi persyaratan good fit model RAS atau model ini SEM. Kemudian GFI itu 9 atau 0,9 atau 0,95. Di sini 0,915 jadi telah memenuhi syarat. Begitu juga dengan CFI dan TLI itu disarankan 0,95 sampai 1. Jadi di sini sudah memenuhi syarat semua. Jadi inilah model yang terbaik punya Abang Gabriel dengan pertahankan 3 item. Kemudian ini saya katakan tadi probabilitasnya ini minimum, yaitu karena mendekati dengan 0,05. Jadi kalau nanti dosennya pembimbingnya minta probabilitasnya ditingkatkan lagi, otomatis kita akan memotong-motong itemnya jadi 2. Sedangkan kemarin pesan dari pembimbingnya itu harus 3 minimal gitu kan. Jadi inilah dia modelnya. Itu ya Bang ya. Kemudian data barunya ini, jadi kemarin data punya Abang itu kan apa ya, rata-rata ngedrop ya, nggak bisa dipakai. Jadi kebanyakan itu datanya diganti. Jadi seharusnya penelitian ulang, karena kita cuma skripsi waktu singkat, maka datanya ini kita apa aja, kita otak-atik. Jadi inilah hasilnya. Masalah warna-warna ini nanti akan saya jelaskan. Yang jelas ini datanya 35 item dengan jumlah responden sebanyak 200 responden. Ini dia 208 kurangi kepala kabel ada 8, berarti 200 responden. Kemudian diagram pad dari data ini bisa kita lihat. Diagram padnya mana ya? Diagram pad data ini. Oh, diagram pad maksudnya apa? Estimate, ya kan? Tadi saya sebutkan tadi semuanya memiliki pengaruh tadi kan. Jadi ini dia PP ke KK tidak ada pengaruh. Jadi ini P value probabilitas ini harus lebih kecil dari 0,05 baru dikatakan ada pengaruh atau signifikan. Jadi ini 0,4 yang paling atas PP ke KK, makanya tidak signifikan. Bintang 3 artinya adalah sangat-sangat signifikan. Ini 0,00 bintang 3. Kemudian yang ini 0,9 tidak signifikan, yaitu pada KK ke TU. Jadi yang tidak signifikan dari jalur-jalur kita cuma ada 2, yaitu BP ke KK dan KK ke TU. Yang semuanya itu yang lainnya adalah signifikan. Begitu Bang ya. Kemudian signifikannya ini kita lihat yaitu estimate-nya negatif pada WT dan TK. Begitu juga WT dan KK itu negatif karena waktu tempuh dengan tingkat kenyamanan itu berbanding terbalik. Begitu juga waktu tempuh dengan kondisi kendaraan. Kondisi kendaraan semakin baik, maka waktu tempuh akan semakin singkat. Begitu juga tingkat kenyamanan akan semakin meningkat apabila waktu tempuh dalam perjalanan itu semakin singkat. Makanya di sini nilainya negatif. Kemudian ini ada nilai negatif pada KK dan TU, kondisi kendaraan dan TU itu seharusnya positif. Oleh karena di sini tidak signifikan, maka arti negatif di sini tidak ada maknanya. Begitu penjelasannya nanti Bang ya kalau tanya dosennya. Kemudian correlation, kita bisa melihat korelasi, nilai korelasi antar variabel endogen yaitu variabel eksogen yaitu BP dan KK, BP dan WT. BP dan WT nilai korelasinya BP dan WT. Tuh mana nih?
ketinggalan. PP dan WT. Ini dia. Korelasi kovarian antara BP dan WT itu sebesar 0,025, sangat kecil, dengan signifikansinya 0,79291 atau lebih besar dari 0,05, artinya tidak signifikan atau tidak ada korelasi antara WT dan PP. Jadi ini adalah sangat mendukung dengan asumsi klasik kita, di mana dalam asumsi klasik ada asumsi klasik atau uji persyaratan analisis itu ada namanya heteroskedasitas. Dalam heteroskedasitas antara variabel eksogen PP dan WT tidak boleh saling berkorelasi, harus bebas korelasi. Kalau tidak salah punya Kak Aprila kemarin ada korelasi, jadi itu tidak bagus, itu akan pengaruhi hasil analisisnya. Jadi ini sudah memenuhi syarat, sangat bagus. PP dan WT korelasinya sebesar 0,02, tidak signifikan, artinya tidak dapat korelasi. Jadi ini mendukung asumsi klasik kita, heteroskedasitas terutama. Oh ya, kemudian yang similaritas, normalitas ini udah ada, tinggal cari similaritas dan uji kecukupan data atau yang manual. Uji si normalitas dapat kita lihat di sini bahwa kemarin sudah saya lihat uji normalitas itu menunjukkan data kita normal secara univariat tapi tidak normal secara multivariat. Menurut ketentuan ini sudah bisa dipakai dengan sistem estimasi likelihood seperti yang saya pakai di sini. Jadi tidak ada. Coba kita buka di aplikasi Amosnya. Kita buka di aplikasi Amosnya, SemAmos. Modif menghilangkan J5, modif menghilangkan J51. Ini dia. Kita lihat uji normalitasnya udah ada langsung dalam output Amos. Itu bisa kita run. Ini kita run, baru kita lihat view, baru output. Di sini kita bisa melihat uji normalitas. Kalau uji normalitas sudah langsung ada, yaitu pada assessment of normality. Ini dia. Ini kita lihat apabila secara univariat, normalitas secara univariat adalah normalitas per item ini. Kita lihat apabila CR dari sequence ini rentangannya dari 2,5 sampai negatif 2,5. Jadi negatif 2,5 sampai positif 2,5. Kalau lebih kecil dari itu dan lebih besar dari itu, maka dikatakan data tidak normal secara univariat. Jadi kita lihat di sini punya kita, data kita semuanya adalah lebih kecil dari atau dalam rentangan negatif 2,5 sampai dengan positif 2,5. Jadi dapat kita simpulkan semua item dari 1 sampai 35 di sini semuanya normal. Namun secara multivariat ketentuannya adalah harusnya nilai CR dari kurtosis ini di bawah ini adalah begitu juga dalam rentangan negatif 2,5 sampai positif 2,5, tapi ternyata di sini nilainya 41,6. Jadi ini lebih besar dari 2,5. Jadi kesimpulannya normalitas kita secara multivariat tidak bersyarat. Namun demikian menurut ketentuan maka data ini sudah bisa dianalisis dengan teknik analisis namanya teknik analisis likelihood. Ini dia maksimum likelihood. Kalau dia tidak normal kita bisa menganalisis dengan yang kedua atau yang ke asymptotically distribution free. Namun kalau kita menganalisis dengan estimasi asymptotically distribution free ini, saya hitung itu sampel kita harus 650 minimal. Rumusnya adalah N dikali N tambah 1 dibagi 2. N itu adalah jumlah item kita 35, jadi 35 ditambah 1 36 dibagi 2 sama dengan 18 dikali 35, kalau nggak salah itu 650 sekian. Jadi sangat berat. Jadi sebagai maksimum likelihood aja karena data kita udah normal secara univariat gitu. Kemudian
Saya jelaskan sekilas lagi. Ini adalah output tadi, output yang standardized, yang ini aja. Ini yang standardized, yang terstandarisasi. Kemudian ada output satu lagi, ini yang unstandarized, yang belum terstandarisasi. Yang belum standarisasi itu nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai kovarian. Sedangkan kalau yang standarisasi regresi ini, nilai-nilai di sana adalah nilai-nilai korelasi dan nilai kausalitas seperti yang sebut tadi. Kemudian ada angka-angka di atas ini adalah ini angka R kuadrat atau R square. Inilah dia kalau yang di Unserat di Fakultas Teknik ini kayaknya disebut dengan implikasi atau besaran pengaruh. Jadi saya tunjukkan ini adalah besar pengaruh antar variabel yang ditunjuk dan yang ditinggalkan tunjuk. Yang di sini contohnya 0,02. Jadi kausalitas atau besar pengaruh sebesar 0,02 antara BP dan K. BP mempengaruhi KK sebesar 0,02 dan tidak signifikan. Tadi kita lihat. Kemudian untuk melihat besar pengaruh ini, kita melihatnya di ini dia. Kita melihatnya di standardized estimate, ya kan? Ini dia standardized estimate untuk melihat besar pengaruhnya, ya kan? Seperti tadi BP ke KK adalah negatif, adalah 0,023. Ini dia. Sedangkan yang ini untuk melihat pengaruh itu adalah signifikan atau tidak. Ini dia, ya kan? Tapi untuk melihat estimate-nya, kita melihat besaran pengaruhnya, kita tetap melihat yang bawah, yang standardized. Sedangkan yang di atas ini sekali lagi yang unstandard, ini regression back, ini adalah untuk melihat pengaruhnya aja, dia signifikan atau tidak. Sekali lagi untuk melihat besarnya kita tetap pada standardized regression back. Begitu kawan. Jadi itulah hasilnya ya Bang ya. Ini hasil secara singkat. Ini modification disease, ini model fitnya, ini dia model fitnya. Kita lihat di sini di outputnya model fit, ya kan? Ini dia model fit. Ini C-min PDF seperti saya bilang tadi. Di sini 1,1253. Ini batasannya adalah di bawah 2 atau di bawah 3. Jadi memenuhi syarat, kemudian P-nya memenuhi syarat, kemudian ACFI coba kan kita lihat, atau GFI. Nah, di sini kita lihat ini dia di belakang saya ini ada sumber dari siapa ini? Appendix mengatakan bahwa GFI itu adalah semakin mendekati 1 semakin bagus, semakin mendekati 0 semakin tidak fit. GFI is less than or equal to 1, ya kan? Jadi kurang dari 1, mendekati 1 semakin bagus, 0 adalah tidak fit. Kemudian punya kita sudah mendekati 1, yaitu karena GFI kita 0,9, begitu juga ACFI, PGFI, begitu juga dengan CFI. Coba kita lihat CFI ketentuannya accepted that the CFI is started on the range from 0 to 1. 0 to 1. Jadi CFI ini kerentangannya dari 0 sampai 1. CFI value close to 1 indicate a very good. Jadi semakin mendekati 1 semakin bagus seperti tadi GFI. Jadi nilai kita adalah CFI 0,917 udah mendekati 1, jadi sangat fit good, artinya model kita sangat bagus. Begitu dengan nilai lainnya, begitu juga umpamanya RMCA bisa kita klik di sini. Ini udah ada sumbernya dari siapa? Dari Stinger, Browner, dari aplikasi langsung. Ini udah ada ketentuannya di sini. Ya kan, RMCA greater than 0,1 tidak bisa diterima. Apabila RMCA nilainya lebih besar dari 0,1 itu dikatakan model tidak fit, ya kan? Kemudian RMCA 0,0 itu sangat bagus, dan kemudian RMCA itu dikatakan di sini, yaitu di sini, ini di belakang kursi saya ini 0,08 yang paling tinggi yang ditolerir. Di atas 0,08 terutama 0,1 itu tidak bisa diterima. Punya kita RMCA kita lihat di sini yaitu 0,028. Jadi di bawah 0,08.
Jadi kesimpulan model kita adalah fit dengan semua indikator parameternya, begitu Bang ya. Jadi demikian dulu yang bisa saya sampaikan Bang ya. Ini udah bagus data abang ini, tinggal nanti saya melanjutkan analisis yang tadi itu, yaitu asumsi klasik. Normalitas udah, tinggal singularitas, olah data, kecukupan data, heteroskedasitas ini tadi saya sebut ini ya kan. Ini udah memenuhi syarat, cuman harus ada perhitungannya. Kemudian uji-uji lainnya yaitu kualitas, reliabilitas, kontrak. Kemudian analisis jalur, peta analisis langsung tidak langsung, kemudian menghitung pengaruh dari variabel moderasi KK dan TK. Itu pekerjaan saya nanti Bang ya. Jadi mudah-mudahan tidak lama juga selesai. Jadi demikian dulu kan kawan penjelasan tentang pengolahan data struktural equation model secara umum. Nanti secara lebih detail bisa kita jelaskan jika pengolahannya sudah selesai 100%. Terima kasih kawan. Assalamualaikum. Oke Bang, atau teman-teman semuanya yang sekarang sedang mengolah data, terutama Bang Gabriel, penjelasan mengenai olah data ini saya rasa untuk laporan kali ini cukup sekian, dan nanti kalau udah ada perkembangan baru lagi yaitu mengenai perhitungan yang manual. Jadi ada satu langkah lagi, ada satu ronde lagi perhitungan punya Bang Gabriel ini selesai. Tapi itu tidak begitu penting. Jadi yang penting yang ini, yang saya kerjakan ini, yang telah berlalu, yang baru dapat hasilnya ini adalah yang paling penting. Kalau perhitungan-perhitungan manual yang kemudian itu adalah menyusul, mengikuti dari perhitungan hasil dari sistem yang sekarang ini. Jadi hasil perhitungan dari sistem sekarang ini dijadikan dasar untuk perhitungan yang manual, uji asumsi klasik maupun untuk uji untuk uji reliabilitas, validitas, kontrak reliability dan kontrak validity dan lain sebagainya seperti yang sebutkan tadi, seperti unpaid analisis, pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan implikasi serta serta perhitungan yang menyangkut tentang peta analisis tadi, yaitu perhitungan mediasi, variabel mediasi. Jadi demikianlah sementara yang bisa saya laporkan kepada Bang Gabriel. Jadi untuk selangkah lagi silakan Abang tunggu. Jadi selangkah lagi data Abang sudah selesai. Demikian kan kawan semua, selamat pagi.